Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pelatihan 3.9 perencanaan pembelajaran bagian 2. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soal. Soal yang pertama, berbeda dengan Pak Amiruddin, Pak Asep Saifuddin akan membuat perencanaan pembelajaran berupa RPP. Pak Asep Saifuddin berkonsultasi pada wakil kepala madrasah tentang komponen minimal yang harus ada pada RPP, sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Hasil konsultasi tersebut, Pak Asep Saifuddin menyimpulkan bahwa komponen minimal pada RPP yang akan dibuatnya terdiri dari A, B, C, atau D. Komponen RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, asesmen pembelajaran. Berarti yang C, ya. Nomor 1 C. Soal nomor 2. Pak Amiruddin adalah guru kelas 10 Madrasah Aliyah pada tahun ajaran baru ini. Madrasah Aliyah tempat Pak Amiruddin bekerja menerapkan kurikulum Merdeka. Pak Amin bermaksud membuat perencanaan pembelajaran berupa modul ajar. Pak Amiruddin berencana membuat modul ajar yang sederhana, yang memuat komponen utama modul ajar. Maka komponen modul ajar yang dibuat oleh Pak Amiruddin adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, rencana asesmen di awal pembelajaran, rencana asesmen di akhir pembelajaran, dan media pembelajaran. Nomor 2 jawabannya D. Soal nomor 3. Perhatikan kalimat di bawah ini. Proses pengambilan keputusan hasil berpikir rasional, berpikir efektif dan efisien di dalam mencapai tujuan, fokus pada tujuan dan sasaran tertentu, rangkaian perilaku yang harus dilakukan, merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada, terdapat perubahan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang merupakan konsep pembelajaran yang tepat adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir rasional, ya, nomor 1. Fokus pada tujuan tertentu. Ini nomornya ulang, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jawabannya yang tepat adalah 1, 3, 5, dan 6. A. Nomor 3 jawabannya A. Soal nomor 4. Perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sehingga ketika membuat sebuah rencana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan yang akan dicapai. Nomor 4 jawabannya A. Soal nomor 5. Kenapa harus menyusun perencanaan pembelajaran? Karena sebuah perencanaan merupakan langkah awal sebelum melaksanakan segala sesuatu. Kata seorang ahli, suatu peristiwa yang terjadi diciptakan 3 kali, dipetakan dalam pemikiran, dituangkan dalam rencana, dan kejadian nyata. Di bawah ini yang bukan termasuk alasan pentingnya melakukan perencanaan pembelajaran adalah agar guru terarah ketika melakukan proses pembelajaran ini termasuk, agar masalah pembelajaran yang muncul bisa diminimalisir ini juga termasuk, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai secara maksimal iya termasuk, agar siswa yakin kompetisinya bisa dicapai ini tidak. Di nomor 5 jawabannya D. Soal nomor 6. Apabila guru membuat perencanaan yang matang, guru akan dengan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul.
Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks dan situasional di mana berbagai kemungkinan bisa terjadi. Membuat perencanaan pembelajaran berarti juga memprediksi kesulitan yang akan dihadapi siswa dalam menguasai kompetensi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat perencanaan pembelajaran adalah memecahkan masalah. Oke, nomor 6A. Soal nomor 7. Pak Muhammad Anwar adalah guru akidah akhlak di MTS. Pak Muhammad Anwar tahun ajaran baru ini akan mengajar di kelas 7. Sebelumnya Pak Muhammad Anwar selalu mengajar di kelas 9. Pak Muhammad Anwar akan membuat perencanaan pembelajaran akidah akhlak agar kegiatan pembelajaran di kelas efektif dan efisien mencapai tujuan pembelajaran. Sekaligus siswa merasa senang, maka langkah yang dilakukan oleh Pak Muhammad Anwar adalah 1. Mempelajari karakteristik dan kemampuan siswa kelas 7, membuat tujuan pembelajaran, mendata sumber dan media pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran. Urutan yang tepat dalam melakukan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Muhammad Anwar adalah membuat tujuan, kemudian mempelajari karakteristik, mendata dan merancang. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Jawabannya D. Nomor 7 D. Soal nomor 8. Ibu Siti Solihah adalah seorang guru kelas madrasah ibtidaiyah. Ibu Siti akan membuat perencanaan pembelajaran kelas 1 yang tahun ajaran baru ini mulai menerapkan kurikulum merdeka. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Siti Solihah yang tepat adalah modul ajar pada kurikulum merdeka menggunakan modul ajar, membuat RPP dan modul ajar, boleh memilih salah satu RPP atau modul ajar, RPP yang sudah ada saja. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Boleh memilih salah satu RPP atau modul ajar. Soal selanjutnya nomor 9. Membuat perencanaan pembelajaran adalah titik awal guru dalam menciptakan pembelajaran yang mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, diantaranya 1. Karakteristik madrasah, karakteristik guru, kebutuhan siswa, ketersediaan dana, visi dan misi tujuan madrasah, kemampuan guru, karakteristik lingkungan madrasah. Perencanaan pembelajaran yang baik harus memperhatikan aspek-aspek berikut. Karakteristik madrasah, oke, nomor 1. Kebutuhan siswa, nomor 3, oke. Visi misi dan karakteristik lingkungan madrasah. Jawaban yang tepat B ya, nomor 9B. Soal nomor 10. Perencanaan disusun untuk memperoleh keberhasilan. Dengan demikian, kemungkinan kegagalan dapat diantisipasi oleh setiap guru. Seorang pendidik akan paham tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa serta strategi apa yang pantas dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari perencanaan dalam pembelajaran adalah memprediksi keberhasilan. B. Nomor 10B. Oke, selesai ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan nilai 100. Terima kasih sobat Madrasah Tuna yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan komennya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.